Halo guys, semoga kalian baik-baik aja ya kabarnya. By the way, welcome to Willy Movie. Channel ini akan membahas alur film-film yang menarik dan kali ini kita akan membahas film yang berjudul Reborn Rich yang dirilis pada tahun 2022 di Viu. Pada episode sebelumnya diceritakan bahwa Dojun sangat terpukul karena dia tidak bisa merubah takdir kematian ibunya. Kira-kira hal apa yang bisa dilakukan Dojun selanjutnya? Yuk kita bahas di alur cerita film Reborn Rich episode 6. Adegan pertama menceritakan bahwa ternyata Dojun mengetahui kematian ibunya bukan dikarenakan penyakit, namun dikarenakan ibunya bunuh diri. Tentunya Dojun tidak terima dengan apa yang disampaikan oleh pemilik gedung, karena dia tahu ibunya tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Kemudian Dojun berlari ke restoran dan menemukan catatan keuangan yang menampilkan bahwa selama ini ibunya berinvestasi pada anak perusahaan Sonyang yang bernama Sonyang Life Science. Kemudian Dojun juga menemukan bahwa Sonyang Life Science sengaja ditutup oleh Jin Yang Chol tanpa mengembalikan dana yang telah diinvestasikan oleh masyarakat. Hal ini tentunya menjadi malapetaka bagi siapapun yang berinvestasi di Sonyang Life Science, termasuk ibunya Dojun. Kemudian Dojun pun pergi ke perpustakaan untuk mempelajari tentang Sonyang Life Science dan mencari tahu alasan pembubarannya. Di perpustakaan, dia bertemu dengan So Minyong yang marah kepada Dojun karena merasa di PHP, apalagi Dojun tidak pernah menemuinya lagi. So Minyong merasa perasaannya dipermainkan dan diremehkan oleh Dojun. Kemudian So Minyong pun bergegas pergi dari sana karena merasa malu. Dojun pun mengejar So Minyong untuk memberikan payung kepadanya serta berkata bahwa dia tidak meremehkan So Minyong dan merasa tidak pantas untuk So Minyong. Adegan berpindah di kantor Miracle Investment yang memperlihatkan mereka sedang menganalisa tentang Sonyang Life Science. Setelah menganalisis data-data yang ada, akhirnya mereka menemukan fakta bahwa pada awalnya Sonyang Life Science merupakan perusahaan asuransi yang menjanjikan, apalagi sahamnya terus naik, dan pastinya membuat para warga menjadi senang. Namun hal yang janggal adalah sebuah perusahaan asing yaitu Ninos yang membeli saham Sonyang Life Science yang ternyata adalah mantan para manajer keuangan dari Sonyang Group. Ninos menjual semua saham mereka tepat sebelum Sonyang Life Science dibubarkan. Singkatnya ini berarti Sonyang telah melakukan penipuan kepada masyarakat. Hasil penipuan ini menghasilkan 90 juta dolar dan tentunya sangat menguntungkan bagi Sonyang Group. Setelah mendapatkan fakta tersebut, Dojun pun pergi ke kantor kakeknya dan bertanya terkait Sonyang Life Science. Ternyata Jin Yanchol memang sengaja untuk mengambil keuntungan tersebut dan tentunya dia tidak peduli dengan kerugian rakyat kecil. Bahkan dia bertanya kepada Dojun, kenapa dia mengkhawatirkan rakyat kecil. Mendengar jawaban tersebut tentunya Dojun sangat kesal, namun dia tidak bisa menunjukkannya. Akibat hal yang terjadi menimpa ibunya, membuat Dojun semakin dendam kepada Sonyang Group. Adegan berlanjut memperlihatkan Song Jun yang bergabung ke Sonyang Construction. Hal ini membuat pamannya yaitu Jin Donki pun bingung karena Song Jun yang lebih memilih perusahaan kecil padahal dia bisa memilih perusahaan besar. Namun Song Jun berkata bahwa dia ingin belajar serta membangun Sonyang Construction menjadi perusahaan yang besar seperti yang dihandle oleh paman-pamannya. Mendengar jawaban dari Song Jun membuat istri Donki berkata bahwa Song Jun tampaknya cocok untuk menjadi seorang politikus dibanding pembisnis. Apa yang disebutkan istri Donki membuat Jin Yanchol menjadi marah karena dia tidak suka keluarganya bergabung ke dunia politik. Karena para politikuslah yang sering mengganggu kesuksesan Sonyang Group. Jin Yanchol juga memarahi suami Hwayong karena diketahui bahwa Chang Jae akan mencalonkan diri menjadi wali kota Seoul dan menyuruh agar Chang Jae tetap menjadi jaksa saja. Lagi pula dia menjadi jaksa juga berkat bantuan dari Jin Yanchol. Melihat suaminya diremehkan membuat Hwayong menjadi kesal terlebih lagi abangnya yang diam saja padahal telah berjanji akan membantu karir politik suaminya. Hwayong berkata bahwa dia akan membuat suaminya sukses di politik dengan usahanya sendiri. Keesokan harinya, Jin Yanchol mengajak Song Jun untuk pergi ke sebuah lahan kosong yang ternyata merupakan lahan pembuangan sampah di Seoul. Kabarnya tanah ini akan digunakan untuk lahan pembangunan kota baru di Seoul dan Jin Yanchol meminta agar Song Jun dapat mendapatkan proyek kota baru Seoul, apalagi sekarang dia sudah bekerja di Sonyang Construction. Di lain sisi, adegan menampilkan Dojun dan Oh Se-hyun yang sedang bingung tentang investasi apa yang akan dilakukan oleh Miracle Investment ke depannya. Dalam percakapan mereka, Oh Se-hyun menyebutkan sesuatu tentang kota di Amerika yang bisa berkembang karena teknologinya. Seketika, hal itu memercik ingatan Dojun yang teringat bahwa di masa depan, Korea juga akan berkembang dari segi teknologi. Setelah mengingat kembali, Dojun pun tahu bahwa tujuan yang harus dia capai sekarang adalah mendapatkan proyek kota baru Seoul yang berada di daerah Sangnam-dong, yang ternyata tanah tersebut merupakan tanah yang ditunjukkan oleh kakeknya kepada Song Jun. Dojun pun kembali menjelaskan bahwa dia akan membangun proyek perusahaan teknologi yang akan mendunia. Hal ini tentunya membuat Oh Se-hyun ragu, karena masyarakat Korea sebagian besar bahkan tidak bisa berbahasa Inggris,
dan bagaimana caranya Seoul dapat menjadi kota yang memiliki teknologi yang mendunia. Do Jun pun berkata bahwa suatu saat Korea akan membuat dunia menjadi gila karena film, lagu, serta drama Korea. Oh Seon kemudian menjelaskan bahwa mereka membutuhkan perusahaan konstruksi dan berdasarkan analisis yang telah mereka lakukan, mereka menemukan perusahaan bernama J Construction yang tampaknya sedang memiliki berbagai kendala internal akibat petinggi-petinggi mereka yang melakukan penggelapan dan juga korupsi. Adegan berlanjut menunjukkan Son Jun yang sedang berada di kapal pribadinya dengan maksud memamerkannya kepada Hyun Min. Dia bahkan berkata bahwa dia akan memberikan kapal ini untuk Hyun Min. Namun tentunya Hyun Min tidak akan terpukau dengan apa yang Son Jun miliki, terlebih lagi tampaknya dia lebih tertarik kepada Do Jun. Adegan berlanjut di mana menunjukkan Jin Yan Chol yang sedang bingung untuk memilih kandidat calon wali kota selanjutnya. Hal ini harus dilakukan agar dapat memenangkan proyek kota baru di Seoul. Hal yang sama juga dilakukan oleh Oh Se Hyun yang ternyata malah mendekati Chang Jae. Oh Se Hyun bermaksud untuk menjadi sponsor pencalonan wali kota Chang Jae tanpa sepengetahuan Jin Yan Chol. Walaupun sudah memiliki sponsor, Chang Jae bingung bagaimana bisa membuat masyarakat memilihnya, padahal dia tidak memiliki partai. Oh Se Hyun menyarankan agar Chang Jae menjadi jaksa yang jujur dan tegas untuk menunjukkan bahwa dia adalah pemimpin yang tepat serta dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, dia mengusuk tentang perusahaan J Construction yang melakukan penggelapan dan korupsi. Dia kemudian menjadi semakin terkenal karena aksi-aksinya yang membela rakyat kecil. Tentunya, ketenaran Chang Jae tidak disukai oleh Jin Yan Chol. Jin Yan Chol pun menelpon seseorang agar dapat menghentikan Chang Jae dalam pencalonan wali kota. Hal ini tentunya membuat Hwa Yong sangat marah karena orang tuanya yang selalu ingin menjatuhkan karir suaminya. Hwa Yong dan suaminya bermaksud untuk mendatangi ayahnya, namun mereka bertemu dengan Do Jun dan berkata bahwa seharusnya Chang Jae sendirilah yang bertemu dengan mertuanya agar menunjukkan Chang Jae layak untuk menjadi wali kota. Mendengar saran yang disampaikan oleh Do Jun membuat Chang Jae memberanikan diri untuk bertemu ayah mertuanya. Pada saat berada di dalam rumah, Jin Yan Chol menyarankan agar Chang Jae berhenti untuk mengejar yang dia inginkan. Bahkan Jin Yan Chol berkata akan mendirikan firma hukum untuknya. Namun Chang Jae menolak dan mengatakan bahwa dia tetap akan memilih jalan yang ingin dia jalani. Bahkan dia mengancam Jin Yan Chol dengan membahas penipuan yang dilakukan Son Yang Life Science. Chang Jae berkata bahwa bila dia mengungkap kasus tersebut, tentunya tidak akan baik untuk Jin Yan Chol. Mendengar ancaman tersebut tentunya membuat Jin Yan Chol menjadi terpaksa membiarkan Chang Jae untuk mencalonkan dirinya sebagai wali kota. Kemudian Chang Jae pun bertemu dengan Do Jun di luar rumah dan berterima kasih atas saran diberikan Do Jun. Karena sekarang Chang Jae telah mendapatkan izin dari ayah mertuanya untuk pencalonan wali kota. Harinya pun tiba dan ternyata Chang Jae memenangkan pemilihan wali kota Seoul dengan perolehan suara 53,6%. Do Jun pun berpesta dengan Oh Se Hyun dan Rachel karena mereka selangkah lagi akan memenangkan proyek kota baru Seoul. Mendengar kemenangan Chang Jae membuat Jin Yan Chol merasa senang karena menurut dia proyek kota baru akan jatuh ke Son Yang. Namun ternyata hal tersebut tidak terjadi karena Son Jun datang membawa kabar bahwa proyek kota baru telah jatuh ke J Construction. Mendengar kabar yang disampaikan oleh Song Jun tentunya membuat Jin Yan Chol sangat kesal dan marah serta memanggil Chang Jae untuk datang ke rumahnya. Pada saat sampai di rumah, Jin Yan Chol mengajak Chang Jae untuk masuk ke rumah, namun ditolak oleh Chang Jae. Chang Jae meminta agar berbicara di halaman rumah saja. Mendengar kesombongan Chang Jae membuat Jin Yan Chol bertanya, siapa yang telah mendukung hingga dia bisa searogan ini? Apakah itu Miracle Investment? Tentunya Chang Jae tidak bisa memberitahu informasi tersebut dan menjawab bahwa 10.000 warga Seoul yang telah mendukungnya. Akibat kecurigaan Jin Yan Chol terhadap Miracle Investment membuat mereka menggunakan cara licik untuk mendapatkan proyek kota baru Seoul. Son Yang mengutus kejaksaan untuk menyelidiki Miracle Investment terkait suap untuk mendapatkan proyek kota baru Seoul. Agar kasus ini tidak semakin melebar kemana-mana, Oh Se Hyun bertemu dengan asisten Jin Yan Chol dan asisten Jin Yan Chol berkata agar dia dapat bertemu dengan pemilik Miracle Investment yang sebenarnya. Adegan berpindah memperlihatkan Jin Yan Chol yang sedang menunggu seseorang dan tampaknya dia akan bertemu dengan orang yang ada di balik Miracle Investment. Betapa terkejutnya dia mengetahui bahwa orang yang berada di balik Miracle Investment adalah cucu bungsu kesayangannya sendiri yaitu Jin Do Jun. Akhirnya Reborn Rich episode ke-6 telah selesai. Apakah akan terjadi ke depannya? Saksikan di episode selanjutnya. Sekian pembahasan alur cerita Reborn Rich episode 6 yang bisa aku bahas. Semoga kalian bisa terhibur, dan bila ada kritik dan saran jangan ragu ya buat disampaikan di kolom komentar. Thank you for watching and see you on the next video.